Serahkan rekaman itu. Bab 531. Di saat Arila bersedih, sebuah tangan yang lembut merangkul pinggangnya, perlahan membawanya ke dalam pelukannya. Kalau ingin menangis, menangislah dengan keras. Arila tidak ingin menahannya. Dia pun masuk ke pelukan Carson dan menangis habis-habisan. Dia hanya keras kepala kali ini saja. Setelah menangis, dia akan melewati hari-harinya dengan baik. Carson tidak begitu mengerti wanita saat menangis bisa betapa parahnya. Paling tidak dulu dia tidak pernah tahu kalau wanitanya itu akan menangis hebat seperti itu. Begitu menangis pun selama setengah jam. Dan Arila menangis begitu keras. Ucapan apapun tidak bisa dia dengar lagi. Carson tidak bisa menasihatinya dan hanya menatap Arila yang menangis seperti seekor kucing besar. Setelah puas menangis, Arila pun mengusap air matanya di kemeja Carson. Mengangkat kepala, matanya merah dan bengkak, dengan sedikit malu menatap Carson. Kalau aku menangkap pembunuh ayahku, apa yang akan kamu lakukan? Dia sedang ingin mengatakan sesuatu pada Carson. Di telinganya pun mendengar suara Ferdian. Arila memiringkan kepala dan melihat tatapan yang begitu dingin sedang menatapnya. Tentu saja harus membantu ayah membalas dendam. Membunuh orang harus membayar dengan nyawanya sendiri. Itu sudah kodratnya. Pemikiran Arila hanya begitu mudah. Tidak peduli siapapun pelakunya, Ferdian bertanya. Ya, tentu saja. Arila tidak merasa hal ini aneh. Masalah mencari pelakunya, aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Sebentar lagi pasti sudah ada kabarnya. Masalah ini, aku yang akan menyelesaikannya saja. Carson tidak ingin Arila ikut campur dalam masalah yang menyangkut darah. Kalau begitu, kami kakak beradik duluan berterima kasih pada Direktur Carson. Ferdian dengan mempermainkan berkata, menatapnya dengan dingin, membalikkan badan lalu pergi. Ayah barusan meninggal. Suasana hati kakakku sedang jelek. Kamu jangan menyalahkannya ya. Ferdian yang terus menyerang Carson. Arila juga menyadari itu. Tidak akan. Karena Ferdian adalah kakak Arila. Carson tidak akan menyalahkannya. Kalau itu adalah orang lain, sepertinya tidak ada orang yang berani begitu sombong di hadapannya. Carson mengelus kepala Arila dan berkata, angin di gunung sangat besar. Ayo kita pulang dulu. Cuaca di Kyoto tidak seperti di Pasir Bumi. Bulan 10 di Pasir Bumi adalah cuaca terbaik sepanjang tahun. Tapi cuaca di Kyoto sangat dingin. Angin yang meniup di wajah benar-benar menusuk tulang. Apakah kamu kedinginan? Arila saat ini barusan menyadari cuaca yang begitu dingin. Carson malah hanya memakai kaos putih dan sepertinya tidak terlihat kedinginan. Hanya sedikit, kata Carson. Arila ingin melepaskan mantelnya untuk Carson, tapi langsung ditahan oleh Carson. Dia menggandeng tangan Arila dan berdiri di depan batu nisan ayah dan ibunya Arila. Dengan serius dia berkata, ayah mertua, ibu mertua, Arila ada aku yang menjaganya. Kalian tenang saja. Dulu Carson tidak pernah mengatakan janji seperti ini. Ini adalah pertama kali dan mungkin hanya satu kali ini saja. Menyerahkan Arila padanya, mereka berdua bisa pergi dengan tenang. Setelah mereka diam-diam datang ke Kyoto dan setelah selesai mengubur Fernando, mereka pun langsung kembali ke Pasir Bumi. Begitu tiba di Bandara Pasir Bumi, sudah jam 4 sore dan juga adalah waktu pulang kerja. Henry membawa orang datang menjemput mereka.
Barusan bertemu sudah ada begitu banyak pekerjaan yang harus Carson urus. Jadi Carson langsung dikelilingi oleh segerombolan orang dan mendengar laporan mereka. Arila dan Ferdian pun tersingkir di luar. Ferdian langsung melihat asisten Henry. Dia menarik Arila, menunjuk ke arah pria itu, lalu berkata, "Arila, apakah kamu pernah melihat orang itu?" Arila menganggukkan kepala. "Ya, sering." Arila sangat jarang berhubungan dengan bawahan Carson, tapi dia selalu melihatnya dengan seksama. Setiap orang yang pernah muncul di sisi Carson, paling tidak Arila pasti tahu. Pria yang ditunjuk Ferdian itu, Arila pernah melihat dia muncul beberapa kali di sisi Carson. Tidak pernah berbicara, tapi dia ingat dengan wajahnya. Ferdian berkata lagi, "Orang itu adalah bawahan Carson. Adalah orang yang membantu Carson menyelesaikan masalah. Apakah kamu yakin dengan hal ini?" "Tentu saja," kata Arila menjawab dengan sangat yakin. Bawahan Carson sangat banyak yang sudah mengikutinya dalam waktu yang lama. Semuanya sangat setia dan tidak akan ada perselisihan. Tentu saja juga ada pengecualian seperti Daiva. Tapi hal di luar dugaan seperti itu hanya cukup sekali untuk memperingati Carson. Dengan sifat dan kemampuan Carson, dikhianati hanya cukup sekali saja. Dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu berada di sisinya lagi. Arila berkata lagi, "Kak, sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan?" "Oh, tidak apa-apa." Ferdian tidak ingin banyak berkata dan melangkahkan kakinya. Arila melihat bayangan kakaknya dan berkata, "Ada apa dengan orang ini? Kenapa beberapa hari ini dia selalu terlihat begitu aneh?" "Arila, perusahaan ada urusan. Aku suruh supir mengantarmu pulang ke rumah dulu ya. Ada banyak hal yang harus diurus di grup SS dan juga harus mencari pelaku." Carson pun tidak bisa menemani Arila pulang. "Kamu sibuk dulu saja. Tidak perlu memperdulikanku." Arila mengerti dengan pekerjaan Carson. Dia pun berusaha untuk tidak membuat masalah untuknya. Di perjalanan pulang, Ferdian tidak berbicara. Memiringkan kepala dan melihat keluar jendela. Tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Arila menarik bajunya Ferdian. "Kak, masalah ayah sudah berlalu. Kamu jangan terlalu sedih. Kita berusaha bersama untuk mencari pelakunya dan menghukumnya." Ferdian pun mendesah. "Memangnya kenapa kalau kita sudah menemukan pelakunya?" Pelakunya ada di sisi mereka. Adalah pria yang setiap malam tidur bersama dengan Arila. Tapi mereka bisa melakukan apa kepada Carson? Melihat Ferdian yang begitu putus asa, Arila pun marah. "Kamu bilang emangnya kenapa kalau menemukan pelaku? Tentu saja menyuruhnya membayar dengan nyawanya." "Oh, kalau begitu, mudah akan sangat baik." Kalau benar-benar begitu mudah membuat Carson membayar nyawanya, dia juga tidak akan begitu ragu. Begitu ragu harus melakukan apa? "Kak, kamu tahu siapa pelakunya kan? Di rumahmu ada CCTV. Kamu pasti sudah melihat siapa yang menangkap ayah kan?" Arila teringat kalau Henry pernah mengatakan di tangan Ferdian ada rekaman CCTV. "Siapa yang memberitahumu di rumahku ada CCTV?" Ferdian terkejut. Apakah Carson yang menyuruh Arila menanyakan hal ini padanya? "Aku tanpa sengaja mendengar Carson dan yang lainnya mengatakan itu," kata Arila, tidak tahu apa yang dipikirkan Ferdian. Tentu saja mengatakannya dengan jujur. Ternyata
Ternyata benar adalah Carson. Ferdian tersenyum dingin dan mendengar Arila berkata lagi, "Kak, tunjukkan rekaman itu pada Carson. Kita bisa mencari pelakunya bersama." Walaupun tidak seharusnya terus-menerus merepotkan Carson, tapi Arila sangat jelas. Dengan menyuruh Carson membantu mereka mencari pelakunya, maka kesempatan menemukannya akan lebih besar. "Apakah Carson yang menyuruhmu datang menanyakan masalah rekaman itu padaku?" tanya Ferdian sambil mengepalkan tangannya. Dia sudah tahu kalau Carson mengatakan masalah ayahnya pada Arila pasti ada tujuannya. Ternyata Carson mengetahui di tangannya ada bukti. Jadi Carson duluan memberitahukan hal ini pada Arila, lalu menyuruhnya untuk menanyakan bukti itu pada dirinya. Begitu bukti itu diambil oleh Carson, maka walaupun dia mengatakan Carson adalah pelakunya, Arila juga tidak akan percaya. Siapapun juga tidak akan percaya. Carson si serigala itu, dia benar-benar licik. Semua hal dia rencanakan dengan begitu baik.